Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita kali ini. Gini, hari ini kita bakal ngebongkar habis cara kita mikirin masa depan kampung halaman kita sendiri, Cisolok. Kita nggak akan bahas teori-teori usang yang bikin ngantuk, kita bakal pakai pendekatan deep learning, alias pemahaman mendalam yang butuh pemikiran kritis. Kenapa? Biar tempat yang kita tinggali ini, beserta semua keindahan alamnya, nggak cuma bisa dinikmati hari ini aja, tapi sampai puluhan tahun ke depan. Kita beneran lagi ngomongin soal keberlangsungan hidup, ekonomi, dan nasib nyata Cisolok ke depannya. Coba deh bayangin bentar, kalau misalnya semua ikan di Pantai Cimaja ditangkap habis pakai bom hari ini juga, pertanyaannya, besok kita mau makan apa? Habis kan? Sering banget loh, kita tuh cuma mikirin untung instan hari ini sampai buta sama dampak kehancuran jangka panjang yang sebenarnya kejadian tepat di halaman belakang rumah kita sendiri. Nah ini realita pahit kalau pembangunan nggak mikirin masa depan. Biar kita nggak sampai di masa depan yang suram kayak tadi, ini 5 poin ulasan kita hari ini. Masa depan Cisolok kita, 3 pilar utamanya, prinsip jaga CISOLOK, terus kita bakal simulasi jadi wali kota sehari, dan ditutup dengan peran kalian sebagai pemilik Cisolok 2045. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masa depan Cisolok kita. Dan ingat, ini murni bahas daerah kita sendiri, bukan tempat lain. Nah, di sini kita bakal buang jauh-jauh tuh definisi textbook yang kaku. Kita pakai pendekatan deep learning. Intinya sesimpel ini, pembangunan berkelanjutan itu artinya kita boleh kok ngebangun Cisolok hari ini, tapi kita wajib pastiin anak cucu kita 20 tahun dari sekarang masih bisa napas lega, minum air bersih, dan hidup nyaman di sini. Sesimpel itu idenya. Dulu kita cuma disuruh ngafal mati kalimat panjang buat lulus ujian doang kan, berhenti di situ aja. Tapi sekarang pemahamannya harus beda. Maksudnya gini, kalau kita diam aja ngelihat hutan Cisolok dibabat habis demi bikin villa hari ini, ya kita harus siap-siap 10 tahun lagi bakal kena longsor dan krisis air bersih. Uang cepatnya emang dapat sekarang, tapi bencananya nyisa sampai besok-besok. Nggak mau kan? Lanjut ke bagian 2, 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Ini fondasi penting biar kampung kita tetap kokoh. Biar gampang bayanginnya, pembangunan itu ibarat kursi dengan 3 kaki. Ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau di Cisolok, contoh keren di pilar ekonomi itu jualan gula aren Geopark Ciletuh. Duit masuk, alam aman. Contoh jeleknya, galian pasir liar di sungai. Memang sih cuan hari ini, tapi besoknya tebing longsor. Di pilar sosial, kegiatan Jumat bersih di Pantai Cimaja itu bikin warga kompak. Jangan sampai malah bangun hotel mewah yang akhirnya bikin warga lokal cuma jadi penonton di kampung sendiri. Terus untuk lingkungan, jelas banget, jaga hutan lindung itu wajib buat pasokan air. Kalau malah buang sampah dan limbah ikan ke sungai, airnya jadi bau, ikan mati, dan turis pada kabur. Kalian sadar nggak sih ketiga pilar tadi itu nyambung erat, ibarat efek domino kalau satu hancur, ambruk semua deh. Coba pikirin urutan ini. Kalau pilar lingkungan jebol, misalnya sungai tercemar sampah, efeknya mengerikan. Ikannya pada mati, terus pilar ekonomi ikut hancur karena nelayan hilang pendapatannya. Dan ujung-ujungnya apa? Pilar sosial juga remuk ketika anak-anak nelayan ini terpaksa putus sekolah karena nggak ada biaya. Semuanya saling tarik-menarik. Terus gimana cara nyegah efek domino tadi? Kita masuk ke bagian ketiga, prinsip jaga CISOLK. Ini bukan sekedar singkatan buat dihafal ya, tapi benar-benar pedoman aksi nyata. Bangun daerah itu bukan cuma urusan Pak Kades aja loh. Kalian yang masih SMP aja bisa ikut andil. Ingat, 7 poin ini. C. Cegah kerusakan, jangan buang sampah sembarangan. I. Investasi masa depan, misalnya dengan nanam pohon. S. Semua warga wajib ikut partisipasi. O. Olah sumber daya kita biar nilainya tinggi. L. Lestarikan budaya gotong royong kita. O yang kedua, optimalkan potensi lokal. Dan terakhir, K. Kompak. Kalau warga solid, nggak akan ada yang berani ngerusak hutan kita. Ambil contoh simpel deh dari poin olah sumber daya dan optimalkan lokal tadi. Daripada jual gula aren Cisolok masih mentahan dengan harga murah, kenapa nggak kita olah jadi dodol? Harganya pasti otomatis naik. Ekonomi nambah, pohon arennya tetap lestari. Atau pakai dong HP kalian, promosiin kerannya curug awang di TikTok biar FYP. Dan turis pada datang ke Cisolok, bukan cuma ke Bali aja. Jadi ngebangun ekonomi itu bisa banget pakai kreativitas kalian. Nah, sekarang otak kritis kalian mau diuji di bagian keempat. Simulasi wali kota Cisolok sehari. Ini skenarionya lumayan bikin deg-degan. Coba kalian bayangin ini baik-baik.
Ada investor datang dari luar mau bawa investasi senilai 100 miliar rupiah langsung ke Pantai Cimaja. Wah, gila sih. Uang segitu rasanya kayak tiket emas kan buat bikin daerah kita langsung maju instan. Eits, tunggu dulu. Duit 100 miliar ini ternyata syaratnya ngeri. Investornya minta bangun hotel mewah 10 lantai pas banget di pinggir pantai. Terus, 50 pohon besar yang udah puluhan tahun hidup di sana harus rela ditebang habis. Dan yang paling parah, nelayan lokal bakal dilarang keras melaut nyari ikan di depan area hotel itu demi kenyamanan tamu. Gimana tuh? Worth it nggak uang segitu ditukar sama hilangnya mata pencaharian warga dan rusaknya pantai kita? Disinilah simulasi wali kota sehari ini jalan. Nanti kalian dibagi 3 grup. Tim investor yang mikirin ekonomi, tim nelayan yang bela sosial warga, dan tim pecinta alam buat ngebela lingkungan. Kalian bakal debat sengit 10 menit pakai senjata 3 pilar tadi. Tapi ingat, goalnya bukan buat nyari siapa yang paling kenceng teriaknya ya. Tujuannya itu negosiasi buat nemuin win-win solution dan akhirnya nyusun satu peraturan wali kota yang disepakati bareng-bareng. Kenapa harus win-win solution? Karena beda banget antara asal debat sama pemikiran pemimpin sejati. Kalau cuma egois pengen menang sendiri, investor emang dapat hotelnya. Tapi nelayan kita kelaparan. Itu bukan pembangunan berkelanjutan dong. Pemimpin cerdas bakal nyari kompromi. Misalnya, oke hotel boleh dibangun, tapi mentok di 5 lantai aja, jangan 10. Terus, investor wajib nanam 100 pohon baru. Dan yang paling krusial, warga nelayan lokal harus dilatih dan dikasih prioritas kerja di hotel itu. Nah, itu baru mantap. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima sekaligus penutup ulasan kita. Pemilik Cisolok tahun 2045. Buat bisa ngambil keputusan berat kayak di simulasi tadi, kalian sebagai anak muda Cisolok wajib banget punya 3 karakter utama ini. Pertama, bijak. Kalian gak boleh gampang silau sama untung hari ini, tapi selalu pikirin efeknya 20 tahun ke depan. Kedua, adil. Harus berani mastiin kalau warga lokal benar-benar dapat manfaat yang sama, bukan cuma dikibulin. Dan ketiga, cinta Cisolok. Kita udah dikasih warisan Geopark Ciletuh yang diakui dunia loh. Jangan sampai dirusak sama orang serakah. Kita yang harus pasang badan jagain. Tapi ingat, paham teori tanpa aksi nyata itu omong kosong. Jadi, besok pagi kita langsung action. Kita bakal turun dan nanam 1 pohon di halaman sekolah bareng-bareng. Ini bukan cuma nanam pohon ya, tapi ini adalah simbol investasi nyata kita hari ini untuk masa depannya Cisolok di tahun 2045 kelak. Tolong tanemin kalimat ini baik-baik di pikiran kalian. Kalian itu bukan cuma sekedar warga yang numpang lewat hidup di Cisolok hari ini. Sama sekali bukan. Kalian adalah ahli waris dan pemilik sah Cisolok di tahun 2045. Masa depan daerah ini nggak ditentukan sama orang asing dari luar, tapi sama keputusan yang kalian ambil mulai detik ini juga. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pertanyaan ini. Pilihan benar-benar ada di tangan kalian. Apakah kalian mau bangkit dan jadi generasi yang mati-matian ngelindungin keindahan Cisolok? Atau malah jadi generasi yang tega ngejual habis masa depan rumahnya sendiri cuma demi untung receh hari ini? Coba pikirin baik-baik. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan teruslah belajar.